Siapa memukulmu? Tebak. Coba tebak. Hah? Siapa berikutnya? Sudah. Berhenti kataku. Bawa dia ke mahkamah agama. Ayo. Mahkamah agama bersidang untuk menanyai Isa. Katakan, apakah engkau Al-Masih? Jika ku jawab, kamu tidak akan percaya. Jika aku bertanya, kamu tidak akan menjawab. Tapi mulai sekarang anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah. Kalau begitu, engkau sang anak? Ya, akulah dia. Siapa yang memberi dia kuasa untuk mengatakan hal itu? Sungguh keterlaluan. Dosa. Kita sudah mendengar dari mulutnya sendiri. Bawa dia ke Pilatus. Ya, nyahkan dia. Usir dia. Ayo. Mereka membawa Isa ke hadapan Pontius Pilatus, gubernur Rom yang kejam, yang telah menyalibkan ribuan orang. Ada apa kalian? Pagi-pagi ke sini. Orang ini telah menyesatkan rakyat. Dialah penyebab keributan di bait Allah. Apa hukuman untuknya? Hukum dia. Aku tidak mempunyai alasan untuk menghukum orang ini. Ia bersalah yang melarang rakyat membayar pajak kepada Kaisar dan mengaku sebagai Al-Masih, Raja. Raja? Engkau Raja Bani Israel? Ya, benar. Ia mulai dari Galilea dan sekarang sampai di sini. Di Galilea? Dia orang Galilea? Kalau begitu, serahkan dia kepada Herodes. Bukankah ia masih ada di Yerusalem? Bawa dia ke Herodes. Siapakah engkau ini sebenarnya? Siapa saja yang menjadi murid-muridmu? Banyak orang mengatakan bahwa engkau dapat membuat mukjizat. Buatlah mukjizat sekarang. Tuanku, ia telah menyesatkan seluruh rakyat. Ia menyebut dirinya Raja. Orang ini Raja? Yang mulia, hajar dia. Kembalikan ke Pilatus. Ini wilayahnya.
Orang ini tidak pantas dihukum mati. Jadi aku akan menghajarnya dan melepaskannya. Engkau wajib membebaskan seorang tahanan pada hari raya ini. Bebaskanlah Barabas bagi kami. Ya, Barabas. Dan singkirkan orang ini. Ya, bebaskan Barabas. Salibkan dia. Ya, salibkan dia. Kamu, cambuk dia. Apalagi yang kau tunggu, Pilatus? Dia Isa. Mengapa kau menyiksa? Biarkan dia. Dia Al-Masih. Ia tidak melakukan apa-apa. Suruh dia berdiri. Tapi mereka terus berteriak dengan keras agar Isa disalibkan. Akhirnya Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Isa. Ia membebaskan Barabas yang dipenjarakan karena pemberontakan dan pembunuhan, lalu menyerahkan Isa kepada mereka untuk disalibkan. Minggir! Minggir! Mundur! Minggir! Ayo! Ayo! Beri jalan! Minggir! Hei! Minggir kamu! Minggir! Hei! Beri dia jalan! Minggir kalian! Hei! Minggir kamu! Ayo jalan! Bangun! Ayo bangun! Kamu! Siapa namamu? Simon, orang Kirene. Gantikan dia. Putuskan talinya. Kau, pikul ini. Ayo jalan, cepat. Mundur. Mundur. Ayo, berikan jalan. Ayo, berikan dia jalan. Minggir, minggir semuanya. Minggir. Kami menangisimu, junjungan. Minum ini, minumlah. Minumlah, junjungan. Putri Yerusalem, jangan tangisi aku, tapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Sebab jika orang bisa berbuat begini terhadap kayu hidup, apalagi terhadap kayu kering. Allah menolong junjungan. Kami mendoakan junjungan. Maju. Kesini, maju. Ayo cepat. Ayo lebih cepat. Kamu kesini, cepat. Ayo lebih cepat. Jalan. Ayo. Cepat. Ayo cepat. Maju lagi. Kamu sekarang jalan. Ayo. Cepat.
Maju terus! Tancap masaknya. Lepas talinya. Ampuni mereka, Bapa. Mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Orang lain ia selamatkan. Biarlah ia selamatkan dirinya. Ya, jika engkau Al-Masih, selamatkanlah dirimu. Turunlah dari salib. Tunjukkan salah satu mujizatmu. Dan Isa disalibkan di antara dua penjahat, seperti yang diramalkan para nabi ratusan tahun sebelumnya. Inilah dia jubah yang ajaib. Sini, ayo. Ini milikku. Jangan dibagi. Mari silakan padaku. Kita undi saja. Ayo kita undi saja dulu. Ayo. Aku pasti menang. Sini. Aku tidak bisa. Pasti aku yang menang. Lihat saja nanti. Ayo. Aku yang menang. Akan kau apakan jubah itu? Selalu menang. Yang menang. Di atas kepalanya tertulis, "Inilah Raja Bani Israel." Selamatkan dirimu jika engkau Raja Bani Israel. Bukankah kau Al-Masih? Selamatkan dirimu dan kami. Tidakkah kamu takut kepada Allah? Ia menerima hukuman yang sama
sepertimu. Ingatlah aku, Isa, bila kau datang sebagai raja. Aku berjanji, hari ini pun engkau bersamaku di Firdaus. Waktu itu kira-kira tengah hari. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai menjelang sore. Tirai Bait Allah terbelah menjadi dua. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Melihat peristiwa itu, kepala pasukan memuliakan Allah, katanya. Terpujilah Allah. Sesungguhnya Dia ini orang benar. Yusuf Arimatea, seorang anggota Mahkamah Agama, tidak menyetujui tindakan ini. Ia meminta izin dari Pontius Pilatus untuk memakamkan Isa sebelum hari Sabat tiba. Maaf, kami mengiringi jenazah junjungan kami. Tidak apa-apa. Tapi marilah, hari Sabat hampir tiba. Pada hari Ahad, pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke makam dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari makam itu. Dan ketika masuk, mereka tidak menemukan jenazah Isa. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?
Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa sang anak harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dengarlah, batu itu telah terguling. Kami masuk. Jenazah sang junjungan hilang. Apa? Jenazah junjungan hilang? Dan 2 malaikat berdiri dekat kami, bercahaya seperti matahari dan berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Ini benar." Percayalah. Percayalah. Kami telah melihatnya. Pergilah, lihatlah sendiri. Makam itu kosong. Sang junjungan telah pergi. Petrus, kau harus percaya pada kami. Isa menampakkan diri kepada 2 orang muridnya. Mereka kembali menjumpai kawan-kawannya dengan gembira. Sang junjungan memang bangkit. Ia menampakkan diri kepada Simon. Kami tidak mengenalnya. Tidak di jalan. Tapi waktu ia memecahkan roti, kami mengenalnya. Di Emmaus. Kenapa dia pergi ke sana? Damai bagimu. Mengapa kamu resah? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah dan engkau akan tahu. Sebab hantu tidak berdaging dan bertulang seperti diriku. Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu. Semua tulisan tentang aku dalam Taurat, surat nabi-nabi, dan Zabur harus digenapi. Seperti tertulis, Al-Masih harus menderita dan bangkit dari maut di hari ketiga. Dan dalam namanya, kabar pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan pada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Ruh Allah bagimu, tapi tinggallah di Yerusalem, sampai kamu menerima kuasanya. Kiranya Allah memberkahimu. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Permandikanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Ruh Allah. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ingatlah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kesudahan zaman. Amin. Dalam kitab suci, Allah menyatakan bahwa Al-Masih akan datang untuk menjadi penyelamat dunia. Kehidupan Isa membuktikan bahwa memang dialah yang telah diramalkan oleh para nabi.
Nabi Yesaya meramalkan seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berabad-abad kemudian kelahiran Isa menjadi penggenapan ramalan tersebut. Kitab suci menyatakan bahwa bayi suci itu akan disebut sang anak yang datang dari Allah. Ini berarti Isa akan disebut demikian dalam pengertian rohani, bukan jasmani. Kita melihat kenyataan ini melalui kehidupannya. Ia menyembuhkan orang sakit, mengampuni dosa-dosa, membuat orang berbalik kepada Allah, dan menjanjikan suatu tempat dalam kerajaan Allah yang kekal. Ia menyerahkan dirinya sebagai suatu kurban dan bangkit lagi mengalahkan maut. Semuanya sesuai dengan rencana Allah. Isa bersabda, "Tak seorang pun dapat mengambil hidupku dariku. Aku menyerahkannya menurut kehendakku sendiri." Kehidupan Isa tidak hanya mengenapi tulisan para nabi, tapi juga meneguhkan kebenaran firman Allah yang suci. Para nabi menyatakan, firman Allah itu sempurna, firman-Mu kekal ya Allah. Isa sendiri bersabda, "Langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku tidak akan lenyap." Isa datang untuk memberikan hidup yang bahagia. Tetapi ketika dahulu manusia tidak taat kepada Allah di Taman Firdaus, manusia telah memilih jalannya sendiri dan tindakannya itu memisahkan dia dari Sang Khalik. Kitab suci menyatakan, semua orang sudah berdosa, dan upah dosa adalah maut. Ini berarti kematian rohani, terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Allah menyediakan domba jantan sebagai pengganti anak Ibrahim. Demikian juga ia mengirimkan Isa Al-Masih untuk mati menggantikan kita. Kehidupan, kematian, dan kebangkitannya memulihkan hubungan antara Allah dengan semua orang yang percaya kepadanya. Sekarang, semua orang yang mengikut Isa tidak saja diampuni dosanya, tetapi juga diselamatkan dari hukuman Allah yang kekal. Mereka dijamin masuk surga dan tinggal bersamanya selama-lamanya. Kehidupan serta pembebasan dari kuasa dosa, inilah yang Isa tawarkan hari ini. Tawaran ini tidak berarti mengikuti suatu agama, tetapi memilih untuk beriman kepada Isa yang bersabda, "Aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya." Ini berarti berbalik kepada Allah dan beriman kepada Isa untuk memasuki kehidupan kita, mengampuni dosa-dosa, dan menjadikan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Tidaklah cukup untuk memahami Isa dengan akal dan emosi saja. Kita menerima Isa melalui iman, dengan hati yang rela. Bila orang bersedia menjadi pengikut Isa Al-Masih, maka mereka dapat berbicara kepadanya dalam doa. Sekarang mungkin saudara bersedia untuk membuka hidup saudara kepada Allah. Jika demikian, ikutilah doa yang berikut ini dalam hati saudara. Ya Allah, saya membutuhkan Isa. Terima kasih atas kematiannya di kayu salib untuk dosa-dosa saya. Saya mengaku dan bertobat dari dosa-dosa saya. Saya membuka pintu hati dan menerima Isa sebagai penyelamat dan junjungan saya. Terima kasih, Engkau telah mengampuni dosa saya dan memberikan hidup yang kekal. Bentuklah saya menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Waktu saya beriman kepada Isa. Amin.